Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentang 3 waktu yang mana para budak, pembantu, anak-anak kalau mau masuk dalam harus permisi. Kulan wun. Karena dalam kadang lagi santai-santai lepas baju. Itu ba'da subuh, zuhur, isya. Salasu aurat, ada 3 aurat, 3 aib. Kalau tahu-tahu masuk garak no aib. Qauluhu dawi Allah Ta'ala, salasu aurat, 3 aurat, 3 aib. Itlaqul aurat, utawi penggunaan lafadz al-aurat alal awqatis salasah, kanggo 3 waktu yang harus permisi itu, allati rupane salasil awqat yaksuru kang sering terjadi fiha di dalam 3 waktu apa at-takashufu, buka kelambi, buka aurat. Penggunaan istilah aurat iku lil mubalaghati, kanggo nemen-nemeni, bahasa yang sifatnya melebih-lebihkan, hiperbola. Hatta sehingga ka'anna hadhil awqat, kaya-kaya setuhune 3 waktu ini, hiya 3 waktu nafsuha, 3 waktu itu sendiri, iku auratun kaya-kaya dadi aurat. Padahal 3 waktu itu adalah waktu dibukanya aurat gitu. Bukan 3 waktu itu aurat, tapi 3 waktu itu waktu dibukanya aurat. Nah, Quran menyebutnya 3 waktu itu 3 aurat. Salasu aurat. Wal jumlatu, utawi jumlah salasu aurat iku masuqatun, dikontekkan dan giring libayani illati wujubil istidzan, kanggo nerangake alasan mengapa wajib permisi. 3 waktu itu kalau ke dalam wajib permisi karena sering buka aurat itu. Faka'anna Allah Ta'ala yaqul, kaya-kaya setuhne Allah iku yaqulu dawuh, hadhihi hiya awqatu zuhuril aurat, utawi 3 waktu ini adalah waktu-waktu dibukanya aurat-aurat. Fala tadkhulu, maka jangan kalian masuk dalam, illa kecuali ba'dal istidzan, setelah permisi. Wa fit ta'bir, lan ikut dalam pembahasan seperti ini, minal mubalaghati, anane tujuan mubalaghah, melebih-lebihkan, ma utawi mubalaghah fihi yang ada di dalam takbir. Al-latifatul khamisah, qauluhu ta'ala, wal qawaidu minan nisa, kaum perempuan yang sudah tua renta, jumpo. Al-muradu utawi yang dimaksud biha dengan istilah qawaid, yaiku al-ajaizu, perempuan-perempuan tua. Kama koyok keterangan
aslafna yang telah kami kemukakan dahulu. Qala dawuh sapa Ibnu Qutaibah, summiyatil ajaizu qawaida. Perempuan-perempuan tua dinamakan qawaid, padahal makna aslinya lungguhai, enggak kemana-mana, duduk saja. Kenapa tua kok disebut perempuan duduk? Liqu'udihinna, karena mereka duduk leren, berhenti anil istimta, dari bermesraan bersenang-senang dengan suaminya. Wis leren mas, dijaluk bojone, ayo kene ladeni aku. Oh mas kono-kono zaman Nabi mana ya gue. Ya, tiarani qawaid, duduk leren, karena di umur itu mereka sudah berhenti, tidak lagi bisa menikmati kemesraan. Yang ada bukan lagi cinta dalam arti ketertarikan nafsu ya. Yang ada itu kasih sayang. Summiyat dinamakan al-ajaizu ajaiz. Oh, dhuwure kelewatan. Dinamakan qawaida, qawaid, perempuan-perempuan yang telah duduk, li'annahunna, karena perempuan tua iku yuksirna, memperbanyak, manal qu'udi, hanya duduk termenung, fil baiti, di rumah, li kibari sinnihinna, karena telah tua umur mereka. Qala syair, utawifu summa awi ila baitin qa'idatuhu laka'u ya. Utawifu, saya muter-muter, utawifu, selagi aku muter-muter, suma'awi, lalu aku berlindung, ila baitin, ke rumah, qa'idatuhu, utawi perempuan tua yang ada di rumah itu, iku laka, si laka. Wa qala Ibnu Rabi'ah, summiyatil ajaizu qawaida, perempuan-perempuan tua dinamakan qawaid, liqu'udihinna, karena mereka telah duduk, pensiun, berhenti anil istimta, bersenang-senang. Wis ka iso bersenang, bermesraan, berjumbu rayu dengan mbah kakung, wis ka iso. Haitsu ayisna, karena mereka telah luas, monopus, tidak lagi haid, namanya ayis ya, monopus. Walam yabqa, dan tidak ada lagi, lahunna, bagi mereka, tomaun, kepinginan, fil azwaji, dengan suaminya. Wa yadullu, menunjukkan alaihi, atas makna, wis gak kepingin kumpul, qauluhu, firman Allah, mana allati la yarjuna nikahan, perempuan-perempuan yang tidak lagi berharap jima, ya, wis ra kepingin blas. Al-latifatus sadisah, hikmah yang keenam, qauluhu ta'ala, ayyadhu'na siyabahun, tidak apa-apa perempuan tua menanggalkan sebagian bajunya, tapi bukan telanjang ya. Laisal maqsudu bidzalika,
bukan yang dimaksud hal itu an yadhna jami'a siyabihinna, mereka melepas menanggalkan seluruh bajunya, bukan. Wa innama akan tetapi al muradu yang dimaksud yadhna siyabahun iku ba'dhuha, melepas sebagian dari baju-bajunya, kal jilbab, seperti jilbab. Jilbab itu maknanya jubah. Orang Arab itu berbaju sudah nutup aurat, lalu tambahi jubah yang luar. Perempuan-perempuan gitu. Nanti kalau jubahnya dilepas masih berbaju pakai jin atau apa, celana jin. Tapi supaya enggak ketoro celana jinnya, mereka pakai jubah. Lah yang boleh dilepas itu yang jubahnya itu, bukan dilepas semua ya. Orang tua renta boleh melepas baju. Warida'u dan selendang. Wahia utawi baju yang boleh dilepas iku asyabul zahirah, pakaian-pakaian luar, allati la yufdi, yang tidak menyebabkan wad'uha, melepasnya, likashfil aurah, tidak menyebabkan membuka aurat. Fahuwa, maka kalimat an yadhna siyabahun iku min babi itlaqil kull wa iradatil juz, masuk kategori penggunaan kul yang dimaksud sebagian dari kul itu. Contoh begini, bal-balane engko sesuk bengi kapan Mas? Indonesia musuh Jepang. Yang kau sebut Indonesia, padahal kenyataannya yuk arek 11 itu. Yang kau sebut Jepang, yang kau maksud ya arek 11 pemain itu. Itu namanya kau sebut semua, padahal yang dimaksud sebagian. Zikrul kul wa iradatul juz. Ya. Cuman situ rapi tuh. Oleh di Blitar. Upam Blitar mau rapi kabeh. Ya satu saja ya. Zikrul kul wa iradatul apa? Wa iradatul juz. Kayak ini menyebut pakaian, ternyata yang dimaksud hanya sebagian. Wa yusammihi, dan menamakannya sapa ulama ul balaghah, para ulama ahli balaghah, disebutnya al-majaz al-mursal, majaz mursal, alaqahnya juz'iyah. Al-latifatus sabi'ah, hikmah yang ketujuh, qauluhu ta'ala wa an yasta'fifna khairul lahun, kalau perempuan-perempuan tua meski sudah tua tetap menjaga kehormatan diri, berbaju tetap rapi, tetap nutup aurat full, meskipun sudah tua, ojo endel, ya, khairun itu lebih baik, lahunna bagi mereka. Qala ba'dul ulama, idza kana istighfaful ajaiz, apabila menjaga dirinya perempuan-perempuan yang sudah tua renta dari melepas baju, itu saja khairan lahunna, lebih baik bagi mereka. Wis sepuh lho Mas, wis gak nyahwati, tetap lebih baik tutup aurat full, padahal wis sepuh, apalagi masih muda, masih menarik, harus lebih
jaga lagi gitu loh. Wong wis sepuh ae tetap lebih baik tutup aurat. Fama dhannuka, terus kira-kira bagaimana pendapatmu bilawati zina bagi perempuan-perempuan yang masih punya kecantikan kayak perhiasan, minasyawab, dari perempuan-perempuan muda. Wa ablagh min hadza, lebih dari ini lagi, annat tasattur, bahwa upaya menutup aurat, wat tahaffuz, upaya menjaga diri, idza kana matluban minal qawaid, apabila itu masih diperintahkan terhadap perempuan-perempuan tua, fa kaifa bil qawaid, terus bagaimana terhadap perempuan-perempuan yang masih montok. Jadi orang perempuan tua yang maaf-maaf susunya sudah kempes, itu saja tetap diperintah menjaga diri, menjaga aurat. Terus ya apa perempuan muda yang masih montok, ya tambah harus dijaga gitu. Ya, kok malah buka-bukaan kayak wedhus ya. Aku ya ono putih ono. Ning kali muda, malam mulai teko kali muda wae. Sapi. Sapi arep diguyang. Wal mar'atu walau kana ajuzan la tastahi, perempuan itu meskipun sudah tua renta, la tastahi, tidak syahwat, fa inna, atau la tustahi, tidak nyahwati, fa inna ba'dhan nufus, sungguh sebagian orang qad tamilu, terkadang masih condong ilaiha, kepadanya. Wong nyatanya ada juga laki-laki muda tertarik nikah dengan perempuan tua. Jeremy sosial kan kadang ono tuh. Nah, wis tuwek sik diperkosa bareng. Wa tastahi, dan kepingin sapa ba'dun nufus kepada perempuan-perempuan tua. Wa lihadza, karena inilah yang bagi patut laha, bagi perempuan tua, al-isti'fafu, tetap menjaga kehormatan. Wa fil amsal, adalah tersebut dalam tamsil. Tamsil itu ya kalimat tamsil ya. Nek Jawa kalimat tamsil itu banyak. Sing waras ngalah. Itu kalimat ya tamsil diucapkan untuk diambil pelajaran. Sing waras ngalah. Rupa nggawa rego, papan nggawa empan, ngono yo ngono nanging yo aja ngono, aja dumeh. Itu semuanya tamsil. Di dalam bahasa Arab ada tamsil, likulli saqithah laqithah. Setiap yang jatuh ada yang memungutnya, ada yang mengambilnya. Masih wis tuwek lho Mas, ya sik tetep ono sing kepingin. Kadang malah niati elek, Mas, nyapu rapi rondo tuwek. Ya enak loh. Saya konsultasi dokter sudah perkiraan 3 tahun kas mati. Saya jadi ahli warisnya. Ya, lumayan. Ojo bubuk ya ngaji, Dek. Adik-adik SMP ngaji nggih, ngaji. Gak oleh bubuk, ayo ngaji. Setiap barang ada peminatnya. Setiap pasar ada pengunjungnya. Setiap yang jatuh ada yang mengambilnya, memungutnya. Likulli saqithah laqithah. Qala asyair, berucap seorang penyair, fi hadzal makna, dalam makna ini. Likulli saqithatin
fil hayyi laqitatun wa kullu kasidatin yauman laha suqun. Likulli saqitah adalah ada bagi setiap yang jatuh fil hayyi di tengah perkampungan, laqitatun ada yang memungutnya, wa kullu kasidatin dan setiap barang yang sudah enggak laku, yauman suatu hari, laha sukun ada pasar baginya. Apa? Jadi barang rongsokan, yaitu bae suwe-suwe ono pasar rongsokan, ya. Enggak laku dijual jadi rongsokan. Suwe-suwe ya ono pasare dhewe. Jenenge bangsa pasar Comboran, pasar rongsokan. Al-ahkamu syar'iyyah. Manil mukhatab fi al-ayah. Siapa yang didhawuhi dalam ayat, hendaklah permisi kepadamu. Munya itu siapa? Secara umum ya tuan rumah ya. Tuan rumah, majikan, munya itu. Hendaknya permisi kepadamu. Hai para tuan rumah, budak-budak, anak-anak, jam-jam itu hendaknya tetap permisi kepadamu. Siapa munya itu? Hai para majikan, hai para tuan rumah. Zahiru qawlihi, utawi zahir firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma, ya. Annahu satuhune ya ayyuhalladzina amanu iku khitabun dawuh, khitab lirrijali ditujukan kepada kaum laki-laki. Wa qala al-mufassirun innal ayata, sesungguhnya ayat ini nazalat turun fi Asma binti Abi Marsad, menyangkut si Asma. Fayakunul muradu biha, sehingga yang dimaksud dengan istilah ya ayyuhalladzina amanu ar-rijal wan nisa, yang dimaksud itu ya wong lanang lan wong wadon kabeh. Di anna tadzkir yaghlibu ta'nis, karena penyebutan secara muzakkar itu sekaligus mencakup yang muannas. Kalau penyebutan yang muannas muzakkar enggak katut. Kalau penyebutan secara muzakkar muannasnya katut. Itu at-tadzkir yaghlibut ta'nis. Wa dukhulu sababin nuzul fil hukmi qat'i. Wa dukhulu sababin nuzul, utawi masuknya asbabun nuzul fil hukmi di dalam hukum adalah qat'iyun qat'i. Kama huwa rajih, sebagaimana pendapat yang lebih kuat fil usul di dalam usul fikih. Fayakunul khitabu, sehingga khitab atau dawuh ini lirijal wan nisa, kepada laki-laki dan kepada kaum perempuan, bitoriki taglib, dengan alasan taglib. Apa? Penyebutan laki-laki otomatis ngatut nih yang perempuan, taglib. Wa qala al-Fakhrur Razi wal aula indi annal hukma sabitun fin nisa. Yang lebih baik bagi saya bahwa hukum itu ditetapkan untuk kaum perempuan karena kasusnya Asma. Jadi hukum ini awalnya berlaku bagi perempuan. Tapi lek budak yang akan masuk perempuan, maka majikane lanang yang harus hati-hati. Budak perempuan ada majikan lanang, jam-jam tertentu tadi.
kate masuk dalam permisi. Budak laki-laki mau masuk dalam, di dalam ada majikan perempuan, permisi. Jadi ini berlaku bagi majikan lanang, majikan wedok. Ya, meskipun asbabun nuzulnya majikan perempuan Asma binti Abi Marsad. Hukum ini sabitun ditetapkan berlaku finnisa bagi kaum perempuan biqiyasin jali dengan kias jali. Lek lanangai budake kudu permisi, opo maneh majikan wedok. Ini budak lanang. Budak lanang jam-jam 3 tadi mau masuk dalam harus bermaaf. Ada majikan lanang, budak harus permisi, apalagi neng dalam ono majikan perempuan ya permisi lagi mas. Itu namanya qiyas aula atau qiyas jali, bukan qiyas adna. Wadzalika utawi kang koyok mengkono mau iku li anan nisa fi babi hifdzil aurat asyaddu halan minar rijal. Karena kaum perempuan itu dalam hal menutup aurat asyaddu iku luweh nemen apane halan kahanane minar rijal daripada kaum laki-laki. Fahadal hukmu lamma sabata fir rijal, hukum wajib menutup aurat ini ketika berlaku bagi laki-laki, maka pemberlakuannya bagi perempuan ya luwih nemen. Lelek jam-jam itu sing lanang kudu nutup aurat, opo maneh sing wedok. Berarti kias jali, kias aula. Apa kias aula itu? Hasil kiasnya lebih kuat daripada hukum asal. Ya, kulo boten ngilok nih namung tak kamplengi, luwih nemen mas. Kepada orang tua dilarang kasar-kasar, fala taqul lahuma uffin. Kulo boten kasar ceng bapak, namung tak kamplengi tok ini tambah nemen mas. Haramnya ngamplengi itu qiyas jali. Hukum asalnya di Quran bukan haram ngamplengi, tapi haram ngucap kasar-kasar. Ya, kias yang justru lebih kuat daripada hukum aslinya itu namanya kias jali atau kias aula. Kias yang hukumnya lebih lemah daripada hukum asalnya itu namanya kias adna. Kias yang sama-sama itu namanya kias musawi. Kias jali kayak tadi sudah. Kias musawi yang umum. Wala taqulu amwalal yatama secara zalim. Jangan kamu makan harta anak yatim secara zalim. Kalau makan harta anak yatim enggak boleh. Menjual enggak boleh. Membakar enggak boleh. Kau ambil, kau belikan pakaian juga enggak boleh. Itu semua sepadan. Haramnya sepadan. Namanya qiyas musawi. Ya. Ada yang hasilnya lebih rendah. Dan ulama mengatakan haramnya tentu enggak sama. Ya bisa-bisa enggak haram. Seperti kenapa rokok diharamkan bagi sebagian orang. Karena khomer juga diharamkan, maka rokok haram. Itu kias rendah, mas, kias lemah. Kalau khomer diharamkan, memang mudorotnya nyata. Mari ngombe, ngelusuh. Ya, ngerokok itu mau haram nih dengan alasan membahayakan pikiran. Lewang ngerokok 5 ceplek ya rapopo. Ya, kalau kata sampean ngerokok garaknya penyakitan, tukang rokok umure ya tua-tua 80 gak mati-mati. Nah kalau kamu mengharapkan rokok kias dengan khomer, itu kias itu sangat lemah. Namanya kias
adna, ya. Qiyas jali, qiyas musawi, qiyas adna. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hukum ini ketika berlaku bagi laki-laki, fasubutuhu fin nisa bitariqil aula, maka berlakunya hukum ini bagi kaum perempuan ya bitariqil aula dengan kias aula, kama anna nusbitu hurmatan darbi, sebagaimana kita menetapkan memberlakukan haramnya memukul orang tua, bil qiyasil jali, dengan qiyas jali, ala hurmati ta'fif, dikiaskan pada haramnya mengucap kepada orang tua, haram mengucap kasar. Lelek ngucap kasar ya haram, apa maneh ngampleng luweh haram lagi. Kula mboten ngampleng namung tak colong duwike ya nemen Mas, ngawur ae. Wa qala Abu Sa'ud wal khitabu imma lirrijal khassatan wan nisa dakhilatun fil hukmi. Dawuh ini bisa jadi berlaku bagi laki-laki saja, sedangkan kaum perempuan masuk di dalam hukum ini bidalalatin nas, dengan dalil nas kasus Asma binti Abi Marzad tadi, aulil fariqaini, atau ya berlaku bagi dua-duanya, laki-laki maupun perempuan, jami'an semua, bitori taglib, dengan alasan taglib. Taglib itu tadi kalau disebut laki-laki otomatis ngatutnya yang perempuan. Kalau sebut perempuan tidak otomatis ngatutnya yang laki-laki. Aqulu ikhtaro telah memilih ba'dul mufassirin, sebagian dari mufassirin, ra'yan akhir, pendapat yang lain, khulasatuhu, utawi ringkasan dari pendapat lain itu, anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu laisa khitaban lizukur bitariqi taglib, itu bukan dawuh tertuju hanya pada laki-laki, alasannya perempuan nanti katut taglib, bukan. Wa innama, akan tetapi huwa dawuh ya ayyuhalladzina amanu iku khitabun likulli man ittasafa bil iman, dawuh kepada setiap orang yang memiliki sifat iman, rajulan kana awimra'atan, mau laki-laki maupun perempuan, fadkhulu, masuk, fihi, dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang masuk, ar-rijalu wan nisa ma'an, bareng-bareng, wa yakunul makna, maknanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, ya man ittasattum bil iman, wahai orang-orang yang memiliki sifat iman, wasaddaqtum billah, wahai kamu-kamu yang membenarkan adanya Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, liyasta'zinkum, hendaklah permisi kepadamu, fitukhuli alaikum, untuk masuk ke rumahmu, siapa abidukum, budak-budak laki-laki, wa imaukum, dan budak perempuan, wala ala hadzal ra'ya aujah, barangkali pendapat ini lebih kuat, fakullu nida'in bil iman, karena setiap nidak panggilan iman, yuradu minhu al-wasfu, yang dimaksud itu sifat imannya, bukan jenis kelaminnya. Ya ayyuhalladzina amanu, sholatlah, masuk lanang dok. Ya siapapun yang memiliki sifat iman. Wong iman zakato, apa lanang dok? Ora, laki-laki dan perempuan. Tidak harus pakai alasan taglib, tidak harus pakai alasan kias. Sudah, pokoknya yang beriman semua, mau laki mau perempuan. Setiap panggilan ya ayyuhalladzina amanu menyebut iman, yuradu, dimaksud, minhu, dari setiap nidak bil iman, apa yang dimaksud,
Al-wasfu sifat imannya. Fayashmalu mencakup adzukura laki-laki wal inas perempuan. Wallahu a'lam bisawab. Kita di Indonesia enggak pernah mempermasalahkan iku laki tak perempuan. Selama ini kita ngaji Quran, baca terjemah, hai orang-orang yang beriman, enggak pernah di benak kita itu mikir iki lanang doi, enggak pernah. Mesti kita memaksudkannya ya laki dan perempuan, apalagi kita enggak mengenal istilah beda muzakkar, beda muannas, ya. Ini paling penafsir Indonesia.